Halo Sobat Setir, ini adalah segmen baru dari Setir Kanan yang akan membahas literasi tentang kendaraan listrik. Sebelumnya, perkenalkan saya Wisnu Wardana yang akan memandu Sobat Setir untuk mengikuti segmen baru ini. Ayo kita mulai videonya. Sobat Setir, mobil listrik pertama kali diciptakan oleh Robert Anderson, seorang ilmuwan dari Skotlandia pada tahun 1839. Awalnya dia ingin memamerkan kepada teman-temannya bahwa kereta tidak perlu ditarik oleh kuda, tapi menggunakan tenaga listrik. Sayangnya teknologi baterai isi ulang belum ada saat itu, sehingga sangat merepotkan kalau menggunakan kereta dengan tenaga baterai. Pada tahun 1859, sudah mulai ditemukan baterai isi ulang, sehingga banyak para penemu yang mulai mematangkan kendaraan listrik. Pada tahun itu ditemukan sebuah terobosan besar dengan adanya kendaraan listrik mampu mencapai 100 km per jam. Diciptakan oleh seorang berkebangsaan Belgia bernama Camille Jenatzy. Mobilnya dia namakan Le Jamais Content, artinya tidak pernah puas. Mobil ini bentuknya sangat unik, seperti sebuah torpedo yang terbuat dari aluminium. Minat terhadap kendaraan listrik mulai ditinggalkan sejak ditemukannya mobil berbahan bakar bensin, yaitu internal combustion. Mobil berbahan bakar bensin ini jauh lebih canggih, jauh lebih murah, bahkan jarak tempuhnya lebih jauh. Apalagi Ford Motor Company telah menemukan teknologi sistem produksi massal yang membuat harga mobil bensin jauh lebih murah, bahkan hanya separuh dari harga mobil listrik. Inilah yang menyebabkan mobil listrik mulai ditinggalkan. Setelah sekian lama ditinggalkan, mobil listrik kembali dengan gebrakan oleh Tesla tahun 2008. Mobil listrik pada prinsipnya sama kerjanya seperti zaman sebelumnya, di mana tegangan listrik disimpan oleh baterai, kemudian disuplai ke dalam dinamo untuk menggerakkan roda. Yang berbeda adalah kapasitas dari pengisian tegangan listrik di dalam baterai. Pada awalnya, belum ada teknologi baterai isi ulang yang membuat kendaraan listrik menjadi tidak efektif. Namun dengan perkembangan teknologi saat ini, maka mobil listrik dapat melaju hingga ratusan kilometer. Toyota merupakan salah satu produsen otomotif yang pertama kali memperkenalkan mobil listrik di Indonesia. Toyota memboyong Toyota FT EV2, sehingga mendorong produsen lokal untuk menciptakan mobil listrik. Mobil listrik yang pertama kali dibuat di Indonesia, mungkin masih ingat Sobat Setir, bernama Tuxuchi dan Selo. Sayangnya, perlahan-lahan mulai padam. Pada tahun 2017, importir umum memasukkan mobil Tesla ke Indonesia. Disusul oleh Hyundai, meluncurkan mobil Ioniq dan Kona. Bahkan saat ini, mobil Ioniq 5 merupakan mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia. Jika dibandingkan mobil listrik dahulu dan sekarang, tentu sangat berbeda sekali Sobat Setir. Khususnya pada bagian baterai, meskipun sistem kerjanya masih sama. Contohnya adalah Detroit Electric Model 68 tahun 1917 memiliki baterai 42 sel yang tersimpan di dalam peti. Kita bandingkan dengan Ioniq 5 yang memiliki baterai sebanyak 360 sel baterai yang disatukan dalam 30 box dan tersimpan rapi di bagian bawah mobil. Sistem pengisiannya juga sangat berbeda Sobat Setir. Detroit Electric Model 68 tahun 1917, pengisian baterai langsung dicolok ke dalam bagian baterainya. Sementara Ioniq 5 sebagai contohnya telah memiliki sistem pengisian baterai yang terintegrasi dengan bagian mobil, sehingga tidak langsung dicolok ke dalam bagian baterainya. Oke Sobat Setir, tadi kita sudah bahas sejarah mobil listrik di dunia. Di belakang saya ini, Sobat Setir bisa melihat Hyundai Ioniq 5, salah satu mobil yang sudah tidak asing lagi bagi Sobat Setir. Sekarang kita akan bahas perkembangan mobil listrik Hyundai. Pada tahun 1990, Hyundai memperkenalkan pertama kali mobil listriknya, yaitu Hyundai Sonata Electric Vehicle. Mobil ini dilengkapi baterai lead acid yang mampu menempuh jarak 70 km dengan kecepatan maksimal 59 km per jam. Kalau dilihat dari spesifikasinya, terasa kurang. Tapi tahun 1990, Hyundai merupakan sebuah gerakan besar menghasilkan mobil listrik pertamanya. Pada tahun 1991, mobil ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat luas. Setelah Sonata EV, pada tahun 2009,
Hyundai memperkenalkan mobil listrik berikutnya, yaitu Hyundai Blue On. Mobil ini menggunakan basis Hyundai i10. Mobil ini menggunakan baterai litium polimer dengan kekuatan 16,4 kWh. Mobil ini dapat menempuh jarak sekitar 140 km dengan kecepatan 130 km per jam. Pada tahun 2012, mobil ini rencananya akan diproduksi Hyundai sebanyak 2.500 hanya untuk pasar Korea saja. Yang unik adalah Hyundai memperkenalkan teknologi Virtual Engine Sound System. Sistem ini meniru suara mesin internal combustion yang membuat mobil ini terdengar seperti mobil biasa. Setelah sekian lama vakum, Hyundai memperkenalkan mobil listrik berikutnya, yaitu Ioniq. Ioniq ini memiliki 3 varian, bensin, hybrid, dan full electric. Khusus Ioniq Hybrid diciptakan untuk melawan Toyota Prius. Namun dia memiliki kelebihan karena adanya varian full electric. Pada tahun 2019, Ioniq diboyong ke Indonesia sebagai armada taksi online. Kemudian pada awal tahun 2020, Hyundai secara resmi memperkenalkan harga Ioniq untuk dibeli secara borongan. Dan pada November 2020, Hyundai memperkenalkan kepada publik Ioniq ini bersamaan dengan saudaranya, yaitu Hyundai Kona. Sobat Setir, pada tahun 2021, Hyundai membuat gebrakan baru dengan memperkenalkan Hyundai Ioniq 5. Mobil ini menggunakan konsep dari Hyundai 45 EV dengan platform EGMP, yaitu platform terbaru dari Hyundai, singkatan dari Electric Global Modular Platform. Mobil ini memiliki desain futuristik, mempergunakan lampu parametric pixel light. Pada tahun 2022, Hyundai meresmikan pabrik Ioniq 5 di Cikarang, yang menjadikan Ioniq 5 sebagai mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia. Oke, sekian dulu Sobat Setir. Nantikan video berikutnya hanya di Setir Kanan. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu menyukai video ini, dan komentar pertanyaan seputar mobil listrik. Follow TikTok dan Instagram @setirkanan_official. Saya Wisnu, sampai jumpa di video Setir Kanan berikutnya. Salam Setir Kanan!